Bab 41, Pergi. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Apakah kamu masih tidak takut padamu? Cahaya Yesuan menyala, dan sekarang dia bukan sampah. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada minuman keras di langit. Berhenti. Liu Tong memimpin untuk mengabaikannya, dan langsung menuju Yesuan. Jika ada kesempatan, dia pasti akan membunuh Yesuan. Orang yang berteriak melihat Liu Tong tak terhentikan, dan segera bergegas keluar dari keluarga Ye. Ketika kerah Liu Tong bergegas ke Yesuan, dia sudah mengikuti. Pukul, orang yang berteriak menamparkan bahu Liu Tong, dan kemudian menariknya dengan kuat. Liu Tong memimpin seluruh orang dan langsung dikirim ke Fei. Mata semua orang tertuju pada Liu Tongling, melihatnya jatuh ke tanah, dan kemudian matanya tertuju pada sosok yang tiba-tiba muncul. Lin Lin, Yesuan dan yang lainnya langsung mengenalinya. Meskipun kota Lianyun adalah kota kecil, tetapi keluarga Lin memiliki seorang guru yang jarang ada bahkan di kota besar, Lin Xiao. Setelah Lin Xiao menerima bimbingan Yujin, kekuatannya melonjak dan melampaui batas. Hanya dalam beberapa hari, dia berhasil menembus puncak ke-7 Wudao dan mencapai puncak ke-8 Wudao, menjadi master pertama Lianyun Cheng. Siapa itu? Liu Tongling dengan cepat bangkit dari tanah dan tidak menerbangkan tanah ke tubuhnya. Dia merasa bahwa orang yang telah membuangnya tidak jahat padanya, tetapi dia tiba-tiba bisa datang kepadanya tanpa diinduksi olehnya, setidaknya senjata berat ke-8 seni bela diri. Orang tua, Lin Xiao. Lin Xiao mengepalkan tangan ke Liu Tong dan melanjutkan, Liu Tongling, kamu pertama kali datang untuk melihatnya, hanya di keluarga Ye, sepertinya ada sesuatu yang salah. Meskipun Lin Xiao bukan keluarga Ye, Lin Xiao tidak bisa duduk diam dengan hubungan antara Ye Jia dan Lin Jia. Lin Xiao, mengapa aku belum pernah mendengar nama ini? Liu Tong memimpin keraguannya. Dia merasa bahwa lelaki tua berambut putih itu tidak terlalu sederhana. Namun, di belakangnya ada Wan Jincheng, yang takut pada kota pedesaan kecil. Prajurit, saat ini, Liu Tongling berteriak, dasar orang tua, beraninya kau melakukannya padaku. Lin Xiao mendengus dan melangkah maju. Ia berkata, aku ingat bahwa hanya satu penguasa kota di kota Wanjin yang merupakan ahli seni bela diri tingkat 9. Liu Tong tidak tahu mengapa Lin Xiao akan mengangkat topik itu kepada penguasa kota Wanjin. Ia berkata, bagaimana dengan itu? Kalau begitu, apa wilayah kekuasaanku? Tiba-tiba, kekuatan spiritual dalam tubuh Lin Xiao menyembur keluar, dan orang-orang di sekitarnya merasakan tekanan yang tak terlihat. Seni bela diri tingkat 8, tidak. Ini bukan seni bela diri tingkat 8, tetapi seni bela diri tingkat 9. Liu Tong membuka matanya lebar-lebar, tatapan yang tidak dapat dipercayainya. Sebuah kota kecil tanpa seni bela diri 8 bahkan telah muncul langsung di senjata berat ke-9 seni bela diri. Ini terlalu palsu. Tidak mungkin, kamu bukan orang di kota Yuncheng. Liu Tongling berseru, aku bukan orang di Yuncheng, ini bukan urusanmu. Tetapi jika kamu ingin terus menyebar liar, kamu harus melewatiku. Mata Lin Xiao menghela nafas, perlahan terbuka. Jadi, kamu pasti benar dengan Wan Jinchengku. Liu Tong bertanya. Lin Xiao tidak menjawab, hanya dingin dan dingin, beri kamu 10 detik untuk menghilang, kalau tidak kamu akan disayangkan. Dia 4 tingkat lebih tinggi dari Liu Tongling. Bahkan jika 10 komandan Liu ada di sini, aku khawatir dia bukan lawannya. Oke. Sangat bagus, bahkan Yuncheng, ayo jalan. Liu Tongling berkata dengan marah, yaitu, dia melihat Yesuan dan sepertinya berkata, kamu anak menungguku, jangan jatuh ke tanganku. Di dalam, atau membunuhmu. Kemudian, dia meninggalkan keluarga Ye dengan 6 penjaga. Seni bela diri dari seni bela diri berat ke-9, saya khawatir seni bela diri akan dapat kembali ke Wan Jincheng. Setelah Liu Tong memimpin 7 orang untuk pergi, Ye Zhang dan bakat lainnya bergegas untuk bertemu. Selamat kepada Ayah Lin untuk menerobos. Haha, terima kasih, tetapi sayangnya, energi yang ditinggalkan pendahulu di tubuhku banyak dikonsumsi olehku. Lin Xiao berkata, dia membisikkan janggutnya. Dalam keadaan ini, semua orang mengerti bahwa alasan mengapa Lin Xiao menerobos begitu cepat adalah karena hukum perlindungan Tian Yuanzong meninggalkan sejumlah energi di tubuhnya. Masih menunggu semua orang untuk berbicara, Lin Xiao berkata lagi, sayangnya, pendahulu mengatakan bahwa dia tidak ingin merusak keseimbangan area ini, jadi dia hanya dapat membantuku sebanyak itu.
Tetapi jangan khawatir, bahkan Yun Cheng memilikiku, bahkan jika itu adalah Wan Jin Cheng juga harus mengukur beratnya sendiri. Haha, ada ayah di kota Yun Cheng, saya pikir saya akan segera dapat masuk ke jajaran kota besar. Ye Zhang dan yang lainnya juga menunjukkan senyuman. Pada saat ini, Lin Xiao tiba-tiba menoleh dan berkata, Ye Xuan, kapan kamu akan membagi Yunzong? Mungkin berangkat hari ini, jawab Ye Xuan. Sebenarnya, dia bisa pergi ke Yunzong yang retak nanti, tetapi dalam beberapa bulan terakhir, sebenarnya tidak ada masalah. Anda harus tahu bahwa wilayahnya saat ini telah jauh melampaui saat itu. Kualifikasi ini jelas merupakan komoditas panas dimanapun ia pergi. Garis itu, ketika kamu memasuki Yunzong yang retak, selama kamu dapat dilihat oleh para tetua, maka kekuatanmu dapat ditingkatkan dengan cepat. Dan bahkan Yun Cheng sekarang memiliki aku yang duduk, kamu dapat pergi dengan percaya diri. Lin Xiao mengangguk. Kemudian, dia bertemu dengan Ye Zhang dan yang lainnya, dan Ye Xuan juga kembali ke rumahnya dan mulai mengemasi barang-barang. Sebagai pembantu Ye Xuan, Liu Er mulai membantunya mengemasi barang-barang. Sekarang Ye Xuan telah menghabiskan banyak tempat, sangat mudah untuk keluar dan pergi keluar. Tuan muda, Anda harus kembali untuk melihat lebih banyak di masa depan. Pada saat perpisahan, Liu Er juga berkata dengan mata merah. Dia hanya orang biasa, bukan seorang pejuang, jadi dia tidak bisa mengikuti awan yang retak. Baiklah, aku tidak akan lama lagi sebelum aku kembali. Mungkin aku bisa kembali untuk tahun baru. Ye Xuan mengangguk dan membelai rambut Liu. Di keluarga Ye, seorang anak berusia 10 tahun dapat berlatih seni bela diri, dan Liu Er telah mencapai usia di mana dia dapat berlatih seni bela diri, tetapi minatnya tidak besar. Ye Xuan awalnya ingin mendapatkan beberapa ramuan obat untuk membantu Liu Er untuk meningkatkan, jadi meskipun kultivasinya tidak bagus, tetapi dai yang bagus juga memiliki kemampuan perlindungan diri bukan. Namun, dana Ye Xuan saat ini tidak cukup, jadi dia menaruh ini di muka, dan ketika dia memiliki uang di masa depan, dia akan langsung menjadikan Liu Er seorang jenius super. Anda tahu, ada banyak obat mujarab dalam sistem fagositosis yang tidak dapat Anda beli di luar. Sore harinya, Ye Xuan dan Sue Qingqing meninggalkan Lian Yuncheng dan bergegas menuju Yunzong yang retak. Ye Xuan, saya hanya bisa menjadi murid biasa ketika saya memasuki alam ini. Anda dapat diterima sebagai murid oleh para tetua. Anda harus melindungi saya setelah memasuki Yunyun. Dalam perjalanan, Sue Qingqing tidak dapat menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak masalah, mungkin saya masih diterima sebagai murid oleh Tuan. Setelah mengatakan itu, mata Ye Xuan juga cerah, bobot Yunyunzong di Kabupaten Nanlin juga cukup besar. Pemilik sekte tentu saja tidak rendah. Selama ada uang, Ye Xuan dapat membuat terobosan tak terbatas. Menemukan dukungan yang kuat adalah rencana Ye Xuan. Namun, sebelum menemukannya, Ye Xuan tidak dapat memperlihatkan kemampuan fagositiknya untuk mencegah orang merasa malu. Namun, ketika dia pergi kali ini, dia tidak langsung pergi ke Yunzong yang retak. Dia ingin mendapatkan darah binatang buas sebelum dia sampai ke awan. Kota Lianyun sangat jauh dari Yunzong yang retak, dan butuh 10,5 hari untuk mendapatkannya. Secara kebetulan, ada tempat yang bagus di tengah, yaitu Pegunungan Lianyun 18. Ya, Ye Xuan, bukankah kamu seharusnya ingin mengambil jalan pintas Pegunungan Lianyun 18? Sue Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Tidak buruk, Ye Xuan mengangguk. Sekarang dia masih membutuhkan darah dari 99 jenis monster, yang merupakan tempat yang disukai untuk Pegunungan Yun 18. Di Pegunungan Lianyun 18, mulai dari pegunungan ke-10, akan ada monster tingkat ke-7, dan pegunungan ke-16 memiliki monster tingkat ke-9. Namun, rencana Ye Xuan adalah menghabiskan waktu di sekitar pegunungan ke-10, dan kemudian keluar dari pintu keluar pegunungan ke-9 dan bergegas ke Yunyun. Tapi, aku adalah seni bela diri kelas menengah keempat. Kau membawaku dengan beban ini, aku tidak takut aku akan menyeretmu ke bawah, dan kemudian mati bersama. Sue Qingqing khawatir, jika kau dalam bahaya, maka kau dapat melakukan sepasang kematian. Ye Xuan tertawa, monster tingkat ke-7, dia masih bisa mengatasinya, lagi pula, ada beberapa titik telan di tangan, sebagai ganti ledakan dan. Selain itu, selama dia memiliki darah 100 binatang buas, maka dia pasti akan dapat menantang. Pikirkanlah, di tengah-tengah seni bela diri tingkat ke-7,
dan seni bela diri tingkat ke-7, jangan sebutkan betapa kerennya itu. Hei, siapa yang ingin mati bersamamu? Sue Qingqing mengernyitkan hidung Xiao Qiong, tetapi hatinya juga penuh dengan pikiran. Jika ayah Ye Xuan tidak menolak, saya khawatir dia sekarang bertunangan dengannya. Ayo pergi. Memasuki pegunungan Lianyun 18 adalah rencana Ye Xuan. Namun, karena kekuatan Sue Qingqing, Ye Xuan tetap tidak membiarkannya mengikutinya, tetapi mengatur agar dia tinggal di kota kecil di luar pegunungan Lianyun 18. Dan Ye Xuan sendiri-sendirian di pegunungan Lianyun 18. Dalam waktu 2 hari, dia tiba di pegunungan ke-10 Lianyun. Dari sini, akan ada monster tingkat ke-7. Darah 99 jenis monster tingkat 7, ini bukan tugas yang mudah, lupakan saja, dapatkan. Ye Xuan menarik napas dalam-dalam dan masuk. Darah binatang buas membutuhkan 100 jenis monster tingkat ke-7 ke atas, dan ada banyak monster di 18 gunung Lianyun, tetapi ada begitu banyak jenis. Ye Xuan tidak tahu apakah dia bisa mengumpulkan 100 jenis. Jika tidak berhasil, dia hanya bisa membelinya. Tetapi perolehannya mungkin tidak sesederhana itu, karena rata-rata orang berburu monster, mereka mengambil bahan-bahan pada tubuh, jarang mengumpulkan darah, hanya sebagian kecil dari darah monster yang dapat digunakan untuk alkimia. Dengan cara ini, Ye Xuan memulai perjalanan panjang untuk berburu. Sekejap mata adalah 7 hari terakhir. Dalam 7 hari, Ye Xuan memburu ratusan monster. Namun, kebanyakan dari mereka adalah tingkat ke-6 ke bawah. Hanya ada lebih dari 20, dan ada lebih dari 20. Melihat alur berdarah binatang buas itu, Ye Xuan juga sedikit tidak berdaya. Dalam hal ini, saya khawatir akan butuh waktu lama untuk mengisi darah binatang buas itu. Dia ragu-ragu sekarang. Darah binatang buas hanya 22, dan masih 78. Terlalu lambat. Lebih baik pergi ke kota besar, menjual seni bela diri dan membeli 100 poin untuk membeli satu. Ye Xuan mulai khawatir, tetapi akhir-akhir ini dia memburu ratusan monster, tetapi juga banyak peningkatan. Dia memperkirakan bahwa tinggal di sini selama 2 bulan, mungkin Anda dapat menembus puncak ke-7 seni bela diri. Dia berpikir sejenak, dan akhirnya memutuskan untuk masuk lebih dalam dan melihatnya, mungkin dia bisa bertemu banyak monster tingkat 7. Saat ini, dia berada di pegunungan ke-12. Jika Anda masuk lebih dalam, maka itu adalah pegunungan ke-13, tetapi akan ada monster tingkat 8. Jika Anda tidak masuk ke lubang harimau, Anda bisa mendapatkan harimau. Meskipun berbahaya, tetapi sekarang dia masih bisa melarikan diri di bawah mata monster tingkat 8 umum. Saat ini, Ye Xuan bergerak maju. Monster tingkat 8 setara dengan prajurit berlengan 8 dari seni bela diri, tetapi perbedaan terbesar antara monster dan manusia adalah bahwa mereka umumnya keras kepala. Ini adalah hal yang relatif sulit bagi kebanyakan orang, tetapi Ye Xuan adalah prajurit multi-invasif. Selain pedang dan tinju, ada juga busur dan anak panah. Monster tingkat 8 di tengah-tengah seni bela diri tingkat 7 bisa ditangani, asalkan serangan pendahuluan dilakukan. Entah dia sial atau beruntung. Dia baru saja memasuki pegunungan ke-13 dan bertemu monster tingkat 8. Harimau bertaring pedang itu tak berujung, dan sepasang rongga tajamnya bisa menembus tubuh manusia. Ye Xuan menatap harimau kuning yang sedang memakan tubuh monster, dan berkata dalam hati. Untungnya, harimau bertaring pedang ini sedang fokus makan dan belum menemukan Ye Xuan. Harimau bertaring tajam ini adalah lapisan bawah monster tingkat 8. Jika ada jarak, seharusnya tidak ada masalah. Ye Xuan berpikir dalam hatinya, yaitu, dia mulai mendekat dengan tenang, dan ketika dia hanya berjarak 100 meter dari harimau bertaring tajam itu, dia tiba-tiba membuka busurnya. Pendahuluan, panggil, 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 serangkaian anak panah dicabut dan ditembakkan ke arah harimau bertaring tajam. Harimau bertaring tajam pedang iblis tingkat 8 ini masih makan. Tidak diharapkan seseorang akan menyerangnya, tetapi langsung ditembakkan oleh 6 anak panah. Tetapi kulit binatang iblis tingkat 8 itu tebal, dan seni bela diri panah bintang yang kacau, kekuatan serangannya sebenarnya tidak terlalu kuat, dan kemenangannya jauh lebih banyak. Harimau bertaring tajam itu meraung dan berbalik untuk pergi ke Ye Xuan. Panah bintang yang kacau. Harimau bertaring tajam itu belum mencapai bagian depan Ye Xuan, dan telah ditembakkan ke saringan oleh anak panah yang tak terhitung jumlahnya, dan darahnya penuh dengan tanah. Hei,
Dengan vitalitasnya yang kuat, harimau bergigi pedang itu bergegas ke arahnya di depan serangan Ye Xuan, dan kemudian terbang. Taring lengan Ye Xuan bersinar di bawah sinar matahari, dan sepertinya ingin memberikan lubang kepala Ye Xuan. Monster besar sulit dibunuh, atau bertarung dalam perang gerilya. Ye Xuan segera menginjak seni bela diri 7 karakter untuk melarikan diri, dan kemudian terus menembak. Meskipun harimau bertaring pedang itu sudah menjadi monster tingkat 8, ia masih ditempati oleh binatang itu, dan IQ-nya sebenarnya tidak tinggi. Ia terus menyerang dengan serangan Ye Xuan. Ye Xuan mundur dan menyerang, anak harimau bertaring pedang itu tidak mungkin untuk mengalahkannya. Tidak setengah menit, harimau bertaring pedang itu sudah berdarah, dan kecepatannya telah menurun secara signifikan. Setelah setengah menit lagi, akhirnya digantung oleh Ye Xuan. Putong, ketika melihat harimau bertaring pedang ini, yang seperti mobil besar, jatuh ke tanah, Ye Xuan juga menghela napas lega. Monster tingkat 8 bukanlah monster tingkat 8, dan vitalitasnya benar-benar ulet. Untuk membunuh harimau bertaring pedang ini, kekuatan spiritual di Ye Xuan cepat terkuras. Saat ini, Ye Xuan mengeluarkan 2 ramuan obat dan menelannya. Ini adalah Lingdan yang kembali yang telah ia habiskan sedikit poin melahapnya. Sebotol 20, 2 mungkin akan memulihkan kekuatan spiritualnya. Sederhananya, 1 adalah 50.000 2 perak. Coba saya lihat berapa nilai monster tingkat 8 Anda. Ye Xuan menyelinap masuk dari mata harimau bertaring pedang dan membunuh harimau bertaring pedang yang sekarat. Selanjutnya, Ye Xuan mengulurkan tangan dan menelan tubuh harimau bertaring pedang. Menelan berhasil, Ye Xuan merasakannya dan menemukan bahwa tubuh monster tingkat 8 ini sekitar 200.000 perak. Namun, ketika Ye Xuan mendengar nada lain dalam benaknya, matanya juga menunjukkan warna kejutan. Tuan rumah berhasil menelan bubuk konsentrat peoni hitam. Konsentrat enamel hitam. Konsentrat getah hitam ini bukan yang aku telan di sarang kalajengking putih. Ye Xuan berpikir, tapi bagaimana dengan bubuknya? Cahaya senja Ye Xuan menyapu dan menemukan mayat lain, yang baru saja dimakan harimau bertaring pedang. Saat itu, dia dengan cepat bergegas dan menemukan bahwa itu adalah tubuh kura-kura baja naga. Kura-kura baja naga adalah monster tingkat 7, dan itu adalah monster yang aneh. Ia berdedikasi untuk memakan batu. Selain itu, ia juga dapat memakan beberapa biji, yang dapat meningkatkan pertahanannya. Kekuatan serangannya tidak kuat, tetapi pertahanannya sangat kuat. Umumnya, para prajurit jarang pergi berburu kura-kura baja naga. Ye Xuan menghantam dan menelan tubuh kura-kura naga. Kemudian matanya memancarkan warna yang mengejutkan. Selamat bahwa tuan rumah telah menelan obsidian dan mencetak 5 poin. Haha. Setelah mendengar perintah ini, Ye Xuan tidak bisa menahan tawa beberapa kali. Benar saja, kura-kura baja naga ini menelan obsidian hitam. Jika tidak mati, saya khawatir menggunakan obsidian ini untuk tumbuh menjadi monster tingkat 8. Sayangnya, ia tertusuk oleh gigi tajam harimau bertaring pedang, tetapi juga lebih murah. Kekuatan-kekuatan spiritual telah meningkat pesat. Jika ada beberapa konsentrat sorghum hitam, saya khawatir saya dapat menembus puncak ke-7 seni bela diri. Ye Xuan berpikir dalam hatinya. Setelah terakhir kali, ia juga menanyakan tentang konsentrat ketan hitam, yang merupakan tambang terkait, dan konsentrat sorghum hitam mungkin tidak muncul dalam pembuluh darah. Namun, ada kura-kura baja naga di sini, yang merupakan kabar baik bagi Ye Xuan. Kura-kura baja naga umumnya hidup di dekat urat-urat. Ada kura-kura baja naga di sini. Mungkin ada urat-urat di sekitarnya. Bahkan jika tidak ada konsentrat enamel hitam, ada baiknya menemukan urat-uratnya. Mata Ye Xuan kembali cerah. Dia mendapati dirinya terlalu pintar. Cari saja jejak kaki kura-kura baja naga, mungkin dia bisa menemukannya. Kura-kura naga lebih besar dari harimau bertaring tajam. Mirip dengan SUV di bumi. Beratnya setidaknya 2 ton, jadi jejak kakinya sangat jelas. Saat ini, Ye Xuan sedang mencari masa lalu di sepanjang jejak kaki kura-kura baja naga. Hari ini benar-benar saatnya bagi Dewi Keberuntungan untuk keluar. Ye Xuan mengikuti jejak kaki kura-kura baja naga yang berat, dan benar-benar menemukan urat untuknya. Hanya tambang emas biru. Ye Xuan agak kecewa, karena tambang emas biru ini relatif umum, jadi harganya relatif murah, dan seluruh uratnya mungkin tidak bernilai $1 juta. Ye Xuan tidak segera mengeluarkan pedang panjang dan mulai menambang. Dia pertama-tama menjelajahi lubang tambang. Lubang tambang itu cukup besar,
dan hanya ada satu jalan yang harus dilalui. Ada juga jejak kaki kura-kura baja naga di tanah. Tampaknya ini adalah sarang kura-kura baja naga. Namun, ketika Yesuan berjalan ke ujung tambang, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulutnya. Ujung tambang itu sangat luas dan hampir seperti lapangan basket. Ada banyak sekali tambang emas biru yang tertanam di dinding batu di ujungnya, dan mata Yesuan sedikit sakit. Pada saat ini, cahaya senja Yesuan tersapu dan tiba-tiba menemukan warna yang tidak tepat. Palung itu tergeletak, konsentrat enamel hitam, itu adalah konsentrat enamel hitam. Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, dan suaranya bergema di tambang. Untungnya, Dewi Keberuntungan benar-benar melihat Yesuan, dan bahkan menemukan konsentrat ketan hitam di Yesuan, dan ukuran konsentrat ketan hitam ini jauh lebih besar daripada yang ditelan di sarang kalajengking putih. Kura-kura baja naga itu sungguh menyedihkan, ada konsentrat enamel hitam di atas kepalanya, tetapi tidak dapat dipanen. Namun, aku bisa melakukannya. Saat itu, Yesuan mengeluarkan busur besi hitam dan kemudian menembak ke dinding batu di sebelah konsentrat enamel hitam. Hei, gas itu melesat ke dinding batu, dan dinding batu itu mengenai sebuah lubang. Yesuan tidak bodoh. Dia tidak akan menyerang konsentrat enamel hitam. Sebaliknya, dia akan memecahkan dinding batu di sekitar konsentrat enamel hitam dan membiarkan konsentrat enamel hitam jatuh. Konsentrat enamel hitam berada di dinding batu pada ketinggian 8 meter, dan lengkungan besi hitam Yesuan penuh dengan kekuatan. Dalam waktu singkat, konsentrat enamel hitam hilang. Melahap, Yesuan segera naik dan menelan konsentrat enamel hitam bersama dengan batu-batu. Tuan rumah berhasil menelan konsentrat kalajengking hitam dan memperoleh 12 poin fagositosis. Setelah mendengar perintah sistem, Yesuan tersenyum dan berteriak, "Haha, 12 poin untuk menelan poin, saya memiliki 20 poin untuk menelan poin." 20 poin untuk menelan poin, mungkin dapat ditukar dengan 1 atau 27 seni bela diri, tetapi untuk saat ini, yang paling dibutuhkan Yesuan bukanlah seni bela diri, tetapi peralatan. Busur besi misterius hanyalah produk Tiongkok, dan sekarang yang paling diinginkan Yesuan adalah bagian kelas atas. Jika dia memiliki genre yang bagus, saya khawatir mudah untuk membunuh harimau bertaring pedang tanpa menghabiskan banyak kekuatan spiritual. Keluarlah, hancurkan busur awan. Tangan Yesuan tiba-tiba muncul busur panjang putih. Ini adalah manusia kelas atas yang dia habiskan 15 poin untuk melahap poin. Baik itu jangkauan atau peningkatan kekuatan spiritual, itu jauh lebih tinggi daripada busur besi hitam. Dengan itu, kepercayaan diri Yesuan telah meningkat. Kemarilah, biarkan aku mencari, tidak ada konsentrat enamel hitam. Yesuan mulai melihat-lihat lagi. Dalam waktu singkat, dia menemukan konsentrat enamel hitam di langit-langit, dan keberuntungannya benar-benar bagus. Turunkan aku, konsentrat enamel hitam jatuh lagi, dan Yesuan melangkah maju untuk menelannya dan mencetak 7 poin. Sekarang, dia hanya sedikit, dia bisa menerobos ke puncak ke-7 seni bela diri, dan mungkin konsentrat getah hitam lainnya. Haha, ditemukan, ada satu. Yesuan tersenyum dan memukul, dan segera mengangkat tangannya, tetapi pada saat ini, tiba-tiba suara aneh terdengar di telinganya. Hei, hei, tidak, tambang ini akan runtuh. Setelah melihat retakan di sekitar tambang, Yesuan mengubah wajahnya dan bergegas menyerang. Dalam 3 detik, konsentrat kalajengking hitam terakhir jatuh. Langkah bawah, dia dengan cepat menyapu konsentrat sorghum hitam dan menyerapnya. Hei, selamat kepada tuan rumah karena telah menerobos ke puncak ke-7 seni bela diri. Tidak bagus, kau harus pergi sekarang. Wajah Yesuan tenggelam dan dia berlari, dan saat dia meninggalkan tempat itu, langit-langitnya pecah. Cara dia menambang terlalu sombong, menyebabkan kehancuran fondasi urat ini, dan jika tidak runtuh, itu akan disalahkan. Untungnya, Netherwalk adalah seni bela diri 7 Mart, sehingga dia tidak terbunuh di tambang. Di mana, membuatku takut. Di luar tambang emas biru, Yesuan berlutut dan tersentak. Jika dia terlambat 4 atau 5 detik, dia mungkin akan menjadi Sun Wukong. Namun, ini hanya kejutan. Dia berhasil menembus puncak ke-7 seni bela diri, dan tidak mati di tambang, itu sangat bagus. Haha, sekarang aku masih memiliki hampir 20 poin untuk melahap poin, bintang yang meledak, aku datang.
Yesuan tertawa 2 kali dan menukar 15 poin untuk seni bela diri 7 Mart. Seni bela diri ini disebut bintang peledakan, yang dapat memadatkan anak panah yang meledak dengan kekuatan besar. Sekarang, kekuatan Yesuan juga meningkat. Jika dia diizinkan bertarung melawan pedang, saya khawatir hanya perlu beberapa pukulan untuk membunuh harimau bertaring pedang itu. Puncak ketujuh seni bela diri, ledakan panah bintang, busur awan yang patah, ledakan dan, saya pikir saya harus dapat melintasi gunung ke-13 dan ke-14. Yesuan dan yang lainnya ingin lebih bersemangat, segera pergi untuk memburu monster. Kekuatannya telah meningkat beberapa tingkat, dan dia telah bertemu dengan harimau bertaring pedang. Benar saja, tidak ada 3 ledakan bintang. Harimau bertaring pedang ini meledak dan memar. Ketika panah bintang peledak keempat jatuh di atasnya, ia terluka hingga menjadi lunak di tanah, dan kemudian dibunuh oleh Yesuan. Di pegunungan ke-13 Lianyun, ada beberapa monster yang tidak berada di 12 gunung teratas. Ini adalah kabar baik bagi Yesuan. Tidak hanya itu, tetapi juga ada berbagai macam monster tingkat 8. Dalam beberapa hari terakhir, Yesuan terus-menerus memburu monster, dan pembuluh darah binatang buas juga meningkat pesat. 10 hari kemudian, ketika Yesuan menelan monster tingkat 8 yang disebut Vigorous Vajra, alur berdarah binatang itu akhirnya mencapai 100. Hei, tuan rumah berhasil menelan darah King Kong yang kuat. Hei, pembuluh darah binatang buas itu penuh, tuan rumah mendapat darah binatang buas, apakah itu fusi? Ya, Yesuan tidak ingin menjawab dalam benaknya. Kemudian, dia merasakan bahwa tubuhnya mengalami perubahan yang terlihat, dan seluruh orang mulai berkembang. Tingginya 1 meter dan 75 sama panjangnya dengan 1 meter 8. Tidak hanya itu, tetapi lengan dan pahanya juga jauh lebih kuat, dan ada 2 otot dada lagi. Sangat kuat, seluruh tubuhnya penuh kekuatan. Meskipun perubahan ini hanya beberapa detik, tetapi kepercayaan diri Yesuan meroket, dia mengepalkan tangan kanannya dan langsung menghantam tanah. Hei, lantai retak olehnya dan dia penuh dengan kekuatan. Sangat kuat, kekuatannya telah meningkat setidaknya 3 kali lipat. Yesuan buru-buru mengeluarkan busur awan yang rusak. Sebelum dia menggunakan fisiknya, dia tidak bisa menarik busur awan yang rusak ini. Sekarang, dengan tangannya yang ditarik, dia dapat dengan mudah menarik busur itu. Hei, sebuah tembakan semburan, dengan cepat melintasi jarak lebih dari 300 meter, dan merobohkan pohon besar hingga hancur. Haha, darah binatang buas benar-benar layak untuk darah binatang buas, penuh dengan kekuatan. Sekarang pukulanku, aku khawatir aku bisa menghancurkan 2000 pon. Jika kamu menggunakan seni bela diri, kamu bisa memainkan ribuan pon kekuatan. Yesuan tersenyum dan menyelinap, dia memperkirakan bahwa dia bisa meninju monster tingkat ke-7 untuk membunuhnya. Kemarilah, datanglah ke monster tingkat 8, bermainlah denganku. Yesuan akan mengambil busur awan yang rusak dan mulai mencari-cari. Setelah darah binatang buas menyatu, kondisi fisiknya telah meningkat pesat, dan bahkan kecepatan larinya hampir 2 kali lebih cepat. Setelah menggunakan 7 jurus rahasia seni bela diri, kecepatannya hampir meledak. Segera, dia bertemu dengan monster, jadi sayangnya, itu adalah harimau bertaring pedang. Hei, harimau bertaring pedang ini menemukan Yesuan, tiba-tiba menukik, siap mencabik-cabik Yesuan, lalu menelannya. Tendang aku, Yesuan juga berteriak dan bergegas maju, meninju keluar. Boom, tinju besar kaserole itu jatuh di dahi harimau bertaring pedang, dan benar-benar mengalahkan harimau bertaring pedang itu. Tahukah Anda, pukulan ini adalah serangan normal. Jika Anda menggunakan seni bela diri, apakah Anda akan langsung membunuh harimau bertaring pedang itu? Hei, harimau bertaring pedang itu dipukuli oleh Yesuan, dan tiba-tiba itu menunjukkan tatapan tabu. Rasanya manusia itu tidak sama dengan yang pernah ditemuinya sebelumnya. Ayo, mainkan satu. Yesuan Chong harimau bertaring pedang ini berteriak. Harimau bertaring pedang itu menggelengkan kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Baru kemudian dia meninju kepalanya dan tertegun. Pada saat ini, dia menemukan bahwa Yesuan telah bergegas menghampirinya, dan dia bahkan berbalik dan berlari. Menunduk, ingin lari, Yesuan terkejut, dan segera mengikuti Nether Step untuk mengejarnya, lalu meraih ekor tebal harimau bertaring pedang itu. Hei, tubuh besar harimau bertaring pedang itu diletakkan di tanah oleh Yesuan. Lihat aku terkejut. Yesuan maju selangkah dan menghantamkan tinjunya.
Ini adalah seni bela diri kedua dari keluarga Ye, melalui metode tinju belakang. Hei, hei, dua suara renyah yang rapi menyebar, dan dua taring besar harimau bertaring pedang itu ternyata langsung meledak. Oh, harimau bertaring pedang itu mengeluarkan teriakan yang menyakitkan. Mati saja, kilatan cahaya Yesuan menyala, dan tinju kanannya meledak lagi. Namun, kali ini, tetapi 7 seni bela diri itu panik. Boom! Tinju itu jatuh tepat di kepala harimau bertaring pedang itu. Setelah pukulan, harimau bertaring pedang itu terbalik dan ditembak dan dibunuh. Ini sangat keren, sangat kuat, itu membunuh monster tingkat 8, membunuhku. Yesuan tidak dapat menahan diri untuk berteriak keras. Membunuh monster tingkat 8 dengan puncak ke-7 dari seni bela diri, bahkan jika itu adalah master dari Yunzong yang retak dan Tianzong yang retak, saya khawatir saya tidak dapat melakukannya. Darah binatang buas, aku mencintaimu, hahaha. Yesuan tertawa seolah-olah dia telah kehilangan hati dan kegilaan. Darah binatang buas hanyalah darah terendah, tetapi sangat kuat. Jika darah binatang buas telah berevolusi menjadi 1000 binatang buas, darah binatang buas, atau bahkan darah binatang buas, apa yang akan begitu kuat? Ada juga darah tingkat dewa itu, saya khawatir Yesuan tidak dapat menjadi fenomena-fenomena itu. Jika dibiarkan, maka itu adalah dewa untuk memblokir pembunuhan, Buddha memblokir Buddha. Setelah 100 binatang buas mengumpulkan 100, batas atas langsung dinaikkan menjadi 1000, yang 10 kali lipat dari 100. 10 kali, secara teori, selama dibutuhkan 10 kali untuk mencapainya, tidak ada banyak jenis monster. Sangat sulit untuk mencapai 1000. Namun, Yesuan tidak terburu-buru. Bagaimanapun, dia sudah memiliki binatang berdarah, dan kekuatannya telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Saat ini, dia berada di pegunungan ke-13, terus memburu monster itu. Dengan kekuatannya saat ini, dia sudah bisa berjalan di depan pegunungan ke-16. Kali ini, dia juga menghabiskan 3 hari, menumpuk darah binatang itu menjadi 120. Dan kemudian bergegas pergi, sudah lama sekali, Qingqing harus menunggunya. Yesuan juga agak bersemangat untuk kembali, tetapi setelah dia kembali ke kamar penginapan kota kecil di luar pegunungan Lengyun 18, dia tidak menemukan Sue Qingqing. Situasi apa? Tidak akan pergi berbelanja. Yesuan tidak berdaya, siap untuk keluar dan mencari Sue Qingqing. Namun, pada saat ini, Xiaoji yang lewat tiba-tiba berkata, "Tamu, apakah kamu mencari gadis yang sama?" "Ya, kemana dia pergi?" Yesuan mengangguk. Ini, ekspresi Xiao Er agak aneh. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, "Sekelompok orang tiba-tiba membawanya pergi kemarin sore." "Apa?" Setelah mendengar ini, Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru dan dibawa pergi. "Siapa? Siapa yang menangkapnya?" Yesuan melirik sekilas. "Kecil tidak tahu, tetapi saya mendengar bahwa mereka memanggil pemimpinnya adalah Liu Tongling." Xiaoji berkata perlahan, "Liu Tongling." Sekarang, Yesuan mengerti siapa orang yang membawa Sue Qingqing. Aku tidak menyangka dia akan menemukannya di sini, tetapi untungnya, aku tertangkap kemarin. Seharusnya aku tidak pergi jauh. Yesuan berpikir, terus saja bertanya, kemana mereka pergi? "Ini, kecil, kudengar mereka memasuki pegunungan Lianyun 18. Xiaoji menjawab, "Pegunungan Lianyun 18, sepertinya aku juga ingin menyalin jalan kembali ke Wanjincheng." Yesuan langsung mengerti, dan kemudian, dia langsung memberikan 2000 kepada si kecil, sebagai hadiah. "Terima kasih, petugas tamu, terima kasih, jika kamu ingin mengejar mereka, kamu bisa pergi ke kandang di utara kota dan membeli BMW." Xiao Er juga dengan ramah mengingatkan, "Baiklah, aku mengerti." Yesuan mengangguk, tetapi dia bersiap untuk mengejar dengan kakinya. Tanpa basa-basi lagi, dia segera berangkat dan memasuki kembali pegunungan Lianyun 18. Dengan fisiknya saat ini, ditambah seni bela diri 7 martir, aku khawatir tidak akan butuh waktu sehari untuk mengejar ketinggalan. Setelah memasuki pegunungan Lianyun 18, Yesuan dengan cepat pergi lebih dalam dan menghabiskan 1 hari langsung ke pegunungan ke-9, di mana ada jalan untuk meninggalkan pegunungan Lianyun 18. Dalam jalan pintas ini, Yesuan juga menemukan sejumlah besar jejak kaki kuda, dan Yesuan menganalisisnya, itu seharusnya jejak kaki yang terbentuk dalam beberapa jam terakhir.
Sepertinya sedang mengejar. Ye Xuan melihat kondensat dan segera mengejarnya. Benar saja, dia tidak menyangka, dia mengejarnya dalam waktu kurang dari 1 jam, dan melihat antrean panjang. Tim panjang ini memiliki 11 orang dan 10 orang berjalan di sekitar seorang gadis. Mengejar, Ye Xuan melintas, dan dalam beberapa hari terakhir, dia sangat kelelahan, tetapi akhirnya mengejar. Ini berita baik. Di antara 10 orang itu, ada Komandan Liu terakhir, tetapi Liu Tongling tidak memimpin di depan, tetapi memimpin seorang pria parubaya. Diperkirakan itu adalah seorang komandan. Saya tidak tahu seberapa kuatnya. Ye Xuan ragu-ragu. Sekarang dia telah menembus puncak ketujuh seni bela diri, dan dia juga memiliki darah 100 binatang buas. Itu pasti lebih dari cukup untuk menghadapi Liu Tongling. Namun, kekuatan pria parubaya itu membuatnya ragu-ragu. IQ binatang jahat itu tidak tinggi, jadi mudah untuk dihadapi, tetapi prajurit itu berbeda. Prajurit itu dapat menggunakan seni bela diri, dan itu licik. Lupakan saja, manfaatkan mereka saat mereka masih istirahat dan tembak kuda mereka terlebih dahulu. Ye Xuan mengikuti di hutan sejauh 200 meter, dan kemudian tiba-tiba mengeluarkan busur awan yang rusak. Panggil, 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 serangkaian anak panah ditembakkan, dengan total 12 anak panah. Hah, sekarang Ye Xuan dapat mengisi busur awan yang rusak, dapat menembak lebih dari 300 meter jauhnya dari musuh, dengan 7 anak panah bintang kekacauan seni bela diri, kecepatannya sangat cepat sehingga orang tidak dapat menanggapi. Puff-puff, 12 anak panah, 9 di tengah, dan 3 anak panah diblokir oleh pria parubaya yang sedang menuju. Hati-hati, seseorang menyelinap, teriak Liu Tongling. Para penjaga dari kota Wanjin ini juga bukan vegetarian. Mereka bergegas ke kuda dan mendarat dengan mantap di tanah. Tetapi ketika kaki depan mereka baru saja mendarat, angin muncul kembali. Apa? Pengawal terbesar ke-6 dari seni bela diri ini jatuh ke tanah, dan mereka semua ditembak oleh Ye Xuan dan tidak bisa diam. Siapa itu? Pemimpin Liu Tong menoleh dan berteriak. Sue Qingqing, yang sedang menunggang kuda, menoleh dan melihat sesosok tubuh bergegas ke arahnya, dan setelah dia melihat wajah orang itu, dia juga menunjukkan warna terkejut. Ye Xuan, karena kegembiraan, Sue Qingqing tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia pikir dia tidak bisa melarikan diri kali ini, tetapi dia tidak menyangka Ye Xuan akan menyusulnya. Namun, dia berpikir kali ini untuk menjemputnya, tetapi setelah seni bela diri ke-8 dari pemerintah utama kota Wanjincheng, penampilannya suram. Turun, meskipun Ye Xuan kuat, dia hanya bisa bermain melawan Liu Tong. Jika dia yang ke-8 dalam seni bela diri, saya khawatir tidak ada banyak peluang untuk menang, apalagi membawanya pergi dengan bantuan Liu Tongling. Di sisi Liu Tongling, setelah mendengar nama Ye Xuan, dia juga menunjukkan wajahnya yang malu. Dia tersenyum dan berkata, aku masih ingin menemukanmu, tetapi kamu sendiri yang datang ke pintu. Tian, tolong aku, kali ini aku harus melihat, siapa yang bisa menyelamatkanmu. Terakhir kali dia mengakui bahwa dia ceroboh, dan Lin Xiao ada di sana, jadi dia tidak berani melakukan apapun. Namun kali ini, ada seorang master di sampingnya, dan Ye Xuan sendiri mengejar, benar-benar mencari kematian. Jangan berani menembak kuda kita, Liu Tong yang memimpin, untuk mendapatkan anak ini kembali. Pria parubaya itu menuju ke atas kuda, dingin dan dingin. Ya, Liu Tong mengangguk dengan hormat dan kemudian bergegas keluar. Para penjaga yang jatuh ke tanah juga berhenti berteriak dan menoleh. Mereka ingin melihat bagaimana Liu Tongling membantu mereka membalas dendam. Namun, adegan berikutnya membuat mereka sangat tercengang. Kecepatan Liu Tong sangat cepat, tetapi ketika Liu Tongjun bergegas ke sisi Ye Xuan, yang terakhir hanya memiliki 1 pukulan, dan dia langsung menerbangkan kerah Liu Tong ke tempat yang jauhnya lebih dari 10 meter. Bagaimana ini bisa terjadi? Liu Tongling, puncak ke-7 seni bela diri, tertembak oleh sebuah pukulan, dan ada suara yang tajam, yang jelas merupakan suara tangan yang terputus. Ini tidak mungkin, anak ini hanya bisa bertarung dengan Liu Tong sebelumnya. Bagaimana dia bisa membunuh Liu Tongling hari ini? Petik 2. Apakah itu salah? Tidak, aku mengenalnya, ini anak itu. Anak ini terlalu mempesona, tetapi ada Yuan yang diabadikan di sini, dia sudah mati. Ya, mati. Orang-orang setengah baya yang sedang menuju untuk mendengarkan suara-suara diskusi ini, alisnya juga berkerut, dan kemudian melompat dari punggung kuda, berkata, lihat gadis Sue. Ya,
Beberapa penjaga mengangguk. Meskipun paha mereka terluka, tidak menjadi masalah untuk menonton Sue Qingqing, seni bela diri tingkat menengah keempat setelah Liu Tongling memperkenalkannya. Ye Xuan juga berlari mendekat. Dia menatap Sue Qingqing dan marah. Mata Sue Qingqing memerah, dan jelas menangis sepanjang jalan. Ini membuat Ye Xuan mengepalkan tinjunya dan ingin langsung menerbangkan pria paruh baya di depannya. Nak, keberanianmu sangat besar, kau tahu siapa aku. Pria paruh baya itu tampak seperti pria jangkung. Aku akan mengendalikan siapa dirimu, lepaskan Qingqing, lepaskan aku. Ye Xuan jatuh pada pria paruh baya itu, yang dengan sengaja menekan fluktuasi di tubuhnya, tetapi Ye Xuan merasa bahwa orang ini setidaknya adalah seni bela diri ke-8, dan bahkan militer seni bela diri menengah ke-8. Nada yang bagus, kata, tanda hubung, kata Ye Xuan membuat pria paruh baya ini sangat tidak senang. Dia berkata, aku tahu bahwa kamu adalah orang dari keluarga Ye di Yuncheng. Jika Lin Xiao datang, aku mungkin akan iri dengan 3 poin, tetapi itu bukan dia. Itu hanya anakmu. Jangan bergantung pada penjual lama, kamu hanya makan lebih dari beberapa dekade makanan. Tapi kemudian kamu baru berada di tengah-tengah seni bela diri ke-8, kualifikasi apa yang ada untuk mengatakan ini di hadapanku? Ye Xuan berkata dengan dingin. Hahaha, orang tua itu berada di tengah-tengah ke-8 seni bela diri. Meskipun tidak terlalu kuat, itu sudah cukup untuk berurusan denganmu, bocah ini. Pria parubaya itu mendengus dan melanjutkan, kamu baru berusia belasan tahun, itu sudah menjadi puncak ke-7 seni bela diri. Aku tidak punya kesempatan untuk memikirkannya. Kurasa kamu pasti telah melewati warisan jalan ajaib, kalau tidak, itu tidak mungkin. Mencapai keadaan ini, dalam pandangannya, Ye Xuan pasti telah mengolah kekuatan magis, seperti mengonsumsi darah manusia dan memakan daging manusia untuk mengolahnya, sehingga ia dapat begitu mudah dan mengolahnya hingga puncak ke-7 Hudao. Urusanku, kau tidak perlu khawatir tentang hal itu, aku hanya bertanya padamu, orang ini, apakah kau melepaskannya atau tidak? Ye Xuan terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya. Ia sudah memeriksa, pria parubaya itu adalah yang ke-8 dalam seni bela diri. Ia memperkirakan bahwa ia masih bisa mengatasinya. Haha, memang benar bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau. Apakah kamu telah mempraktikkan sihir-sihir? Maka aku akan membunuh orang-orang hari ini, bocah itu, dan mati. Pria parubaya itu berteriak dan mengulurkan tangan ke Ye Xuan. Telapak tangan ini adalah seni bela diri 7 industri. Menurut ranah seni bela dirinya yang ke-8, senjata berat ke-7 seni bela diri pasti dapat dibunuh. Namun, Ye Xuan bukanlah orang biasa. Ye Xuan, kamu pergi, tinggalkan aku sendiri. Pada saat ini, Sue Qingqing juga buru-buru berteriak. Menurut pendapatnya, Ye Xuan tidak dapat mengalahkan pria paruh baya ini. Jika kamu ingin membunuhku, maka bersiaplah untuk dibunuh. Ye Xuan mengabaikan kata-katanya, dan setelah beberapa kilatan cahaya, dia melangkah dan bahkan mengeraskan telapak tangannya. Hei, telapak tangan ini sangat kuat, tetapi kondisi fisik Ye Xuan saat ini sangat menakjubkan, dia hanya mengambil telapak tangan dan tidak kembali. Bagaimana ini mungkin? Pria parubaya itu terkejut. Karena dia mengolah seni bela diri 7 seni bela diri, tidak banyak orang yang dapat mengeraskan yang berikutnya. Umumnya, militer lebih tinggi darinya. Namun, level Ye Xuan lebih rendah darinya, tetapi sulit untuk mengambil telapak tangan ini, atau menggunakan tubuh untuk mengambilnya. Apa yang terjadi? Pria parubaya itu melihatnya, tetapi pada saat ini, Ye Xuan juga tiba-tiba meninju. Krim bunga, boom, tinju besar kaserolit jatuh di dada pria parubaya itu, dan kekuatan besar tiba-tiba keluar, langsung membanting pria parubaya dari pria besar itu. Hei kamu sakit, kamu harus mati. Ye Xuan menahan rasa sakit dan mengejarnya. Dia naik satu langkah dan keluar lagi. Tidak bagus. Pada pukulan pertama, pria parubaya itu menyesalinya. Sekarang setelah dia melihat pukulan kedua ini, dia juga buru-buru meninju. Boom! Kedua tinju itu bertabrakan dan udara di sekitarnya langsung berosilasi dengan keras. Puncak ke-7 dari seni bela diri, pertengahan ke-8 dari seni bela diri, keduanya menggunakan 7 seni bela diri yang sama, tetapi mereka bahkan saling memukul. Bagaimana ini mungkin? Hanya ada satu penjelasan, yaitu, fisik Ye Xuan luar biasa, jika tidak mungkin untuk menebus kesenjangan dalam kekuatan spiritual. Haha,
Orang-orang di jalan sihir suka memurnikan tubuh. Anak itu, kamu sudah mati. Orang-orang Parubaya lebih yakin bahwa Ye Xuan sedang mempraktikkan sihir-sihir, dan dipromosikan oleh kultivasi jahat. Siapa yang akan mati, belum tentu. Ye Xuan mendengus dan tiba-tiba mengambil obat dari lengannya dan menelannya. Ini, dan yang meledak. Dan yang meledak, dapat meningkatkan peringkat seni bela diri di bawah bobot ke-8, terkadang 1 level, terkadang 2 level. Setelah menerima ledakan roh, tingkat spiritual Ye Xuan tiba-tiba meningkat, kali ini, 2 tingkat. Seni bela diri tingkat menengah ke-8. Apa? Pria Parubaya itu menyadari bahwa tidak ada detik, dia bahkan lupa bahwa ada semacam hal, seperti ledakan dan, kuncinya adalah bahwa ledakan dan tidak berpengaruh padanya. Sekarang, kedua pria itu pada saat yang sama berada di seni bela diri tingkat menengah ke-8, dan kekuatan Ye Xuan jauh lebih banyak daripada orang setengah baya. Pada saat berikutnya, pria setengah baya itu langsung dibombardir oleh Ye Xuan, tulang tangan yang pertama ditusuk dari siku oleh Ye Xuan. Hahaha, berikan aku kematian. Perang Ye Xuan melonjak, dia menginjak netherwalk dan bertarung sengit melawan orang setengah baya itu. Aku ingin membunuhmu. Pria setengah baya itu berteriak sambil menjerit, dan dalam waktu kurang dari sesaat, tulang tangan dan tulang kakinya semuanya patah, dan seluruh orang itu lemas di tanah dan tidak bisa bergerak. Jika kamu berlatih sihir, jika kamu ketahuan, kamu akan menjadi tikus jalanan, dan kamu akan mati. Sebelum orang setengah baya itu meninggal, mereka tidak lupa mengingatkan Ye Xuan. Namun, bagaimana dia bisa tahu bahwa kultivasi Ye Xuan bukanlah sihir? Ada begitu banyak omong kosong, berikan aku untuk mati. Ye Xuan tidak ingin membunuhnya dengan tangannya, tetapi tiba-tiba mengubah pedangnya, sebuah pedang menusuk jantungnya. Mati, dari awal hingga akhir, Ye Xuan tidak tahu namanya, juga tidak perlu. Selain itu, orang setengah baya ini sangat terkejut sebelum dia meninggal. Teknik Ye Xuan bukanlah cincin Qiankun. Kali ini, Ye Xuan mampu membunuhnya dengan sangat cepat, juga karena ledakan karakter, bahkan setelah mengambil ledakan dan, dia bahkan melompat 2 tingkat. Tidak, Yuan sedang sekarat, semua orang berlari. Yuan dikuduskan dan mati, dan dia pasti akan membunuh kita dan melarikan diri. Dia datang, pergi. Pada saat itu, 8 penjaga berhamburan dan melarikan diri dengan paha yang terluka. Karena sudah terbunuh, itu akan membunuhmu. Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan busur awan yang rusak, dengan cepat memutar tali busur, dan membunuh 8 penjaga yang bahkan tidak mencapai seni bela diri berat ke-7. Meskipun para penjaga ini hanya bertindak atas perintah mereka, jika mereka harus disalahkan, mereka akan menyalahkan mereka untuk orang yang salah. Ye Xuan, kamu, Sue Qingqing sudah terkejut dan tidak bisa berbicara. Sebelum itu, dia hanya bisa berbagi musim gugur dengan Liu Xuan, tetapi dia tiba-tiba dapat membunuh seni bela diri di tengah seni bela diri ke-8. Perubahan ini begitu cepat sehingga dia tidak dapat mengikuti ritmenya. Itu benar, oh, jujur saja, tetaplah di sini, aku akan membunuh Liu Tongling. Ye Xuan mengucapkan satu kalimat, lalu dengan cepat menyapu. Setelah dia baru saja menyelesaikan persembahan, dia tiba-tiba mengetahui bahwa Liu Tong tidak terlihat, dan tampaknya telah melarikan diri. Oleh karena itu, dia harus membawa Liu Tong ini untuk mengejar dan kemudian membunuhnya, jika tidak, semuanya akan menjadi sedikit besar. Namun, dia mengejar beberapa saat, tetapi dia tidak menemukan sosok Liu Tongling. Dia mencarinya beberapa saat dan tetap tidak dapat menemukannya. Tampaknya Liu Tongling ini sudah melarikan diri, atau bersembunyi. Bu, aku diusir olehnya. Aku tahu bahwa aku telah membunuhnya secara langsung. Ye Xuan memiliki beberapa penyesalan, karena Liu Tongling ini pasti tahu bahwa dialah yang membunuh persembahan itu. Jika dia diizinkan untuk kembali ke Wan Jincheng, maka Master Wan Jincheng akan marah dan bahkan mengirim Master ke Lian Cheng untuk menghancurkan Ye Jia dan Lin. Ye Xuan, apa yang harus aku lakukan sekarang? Sue Qingqing tidak bodoh, dia juga tahu keseriusan masalah ini. Kamu tidak bisa bersembunyi seperti ini. Kalau begitu, kita akan langsung ke Wan Jincheng. Ye Xuan mengerutkan kening. Wan Jincheng, kalau begitu, kita tidak akan memilih untuk memilih. Sue Qingqing membuka mulutnya. Sekarang kita punya 2 metode. Satu adalah berjaga di Wan Jincheng, menunggu Liu Tongling muncul, lalu membunuhnya, tetapi tingkat keberhasilan metode ini sangat rendah. Metode kedua adalah langsung ke pernikahan.
Katanya, petik 2, memutuskan pertunangan. Mata Sue Qingqing terbuka lebar, sedikit tidak percaya, tingkat keberhasilan metode ini tampaknya tidak tinggi. Dia memikirkannya dengan hati-hati dan berkata, tetapi jika aku menikah dengan kota kecil kota Wancheng, aku akan bebas di kota Wanjin. Kalau begitu, kamu tidak peduli dengan pikiranmu. Ye Xuan bertanya, sebenarnya, aku sudah berjanji sebelumnya, tetapi aku menyesalinya lagi. Sue Qingqing berkata dengan sedikit tidak berdaya. Karena kamu sudah berjanji, mengapa kamu melarikan diri dari pernikahan? Ye Xuan bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Karena bisnisku semakin besar dan besar, pemilik kota tidak akan pernah membiarkan sebagian besar bisnis Wan Jincheng diserahkan kepadanya, jadi aku hanya bisa berjanji. Tapi kemudian aku mendengar bahwa pemilik kota kecil ini jelek. Sue Qingqing belum mengatakannya, Ye Xuan tertawa. Kapan kamu masih tertawa, pikirkanlah. Atau biarkan Liu Tong memimpin kembali ke kota Wanjin, kamu akan menderita bahkan Yun Cheng. Sue Qingqing berkata tidak puas. Haha, menertawakanku, kamu jelek. Ye Xuan tersenyum dan terluka. Hei, itu tidak semua yang kamu sakiti, siapa yang menyuruhmu menolak pernikahanku? Sue Qingqing berbisik. Tawa Ye Xuan berhenti sesaat dan berkata, dalam hal ini, ada jalan saat ini. Dengan cara apa? Ini mudah, katakan saja aku mengawasimu. Jawab Ye Xuan. Sue Qingqing tercengang oleh seluruh orang itu. Setelah waktu yang lama, dia bereaksi dan berkata, apakah kamu sudah berencana? Apa yang kamu rencanakan? Rencananya adalah membiarkanku pensiun. Ye Xuan memutar matanya dan berkata, bagaimana mungkin? Aku melihatmu di kedalaman panas, jadi aku keluar untuk menyelamatkan. Atau apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku sedang mengawasimu? Sue Qingqing tidak lagi membantah, tetapi mengalah. Dia tidak tahu bahwa metode ini tidak berhasil, tetapi peluangnya masih cukup besar. Bagaimanapun, ayah Ye Xuan, Ye Chong, telah menyelamatkan keluarga mereka. Pada saat yang sama, Sue Qingqing juga bertanya pada dirinya sendiri dalam hatinya. Jika objek pertunangan ini bukan pemilik Wan Jincheng Shao Cheng, tetapi Ye Xuan, apakah dia akan menolak? Ye Xuan juga sangat tidak berdaya. Dia benar-benar ingin membantu Sue Qingqing, tidak ada ide lain. Meskipun tubuhnya baru berusia 15 tahun, usia psikologisnya sudah lebih dari 20. Bagaimana dia bisa menyukai gadis berusia 14 tahun? Saat ini, Ye Xuan sedang mencarinya, lalu menunggang kuda bersama Mu Qingqing, bersiap meninggalkan pegunungan Lianyun 18. Namun, setelah mereka pergi, tiba-tiba ada sosok yang keluar. Orang ini adalah pemimpin Liu yang baru saja bersembunyi. Sialan, kenapa anak ini bisa sekuat itu? Bahkan Yuan bukanlah lawannya. Penuh kebencian, dia yang memimpin, sepertinya aku hanya bisa membiarkan mereka pergi dulu, lalu aku melewati Wan Jincheng. Liu Tong memimpin dengan ekspresi kesal, dan segera berbalik dan pergi. Awalnya, Ye Xuan ingin mendapatkan darah binatang buas. Dia pergi ke Li Yunzong. Dengan kekuatannya saat ini, tidak akan menjadi masalah untuk memenangkan murid utama Li Yunzong. Namun, keadaan tiba-tiba berubah, jadi dia hanya bisa mengubah rencananya, pertama pergi ke kota Wanjin. Kali ini, itu juga dianggap sebagai gua harimau Danau Naga. Bagaimanapun, pemilik kota Wanjin adalah senjata berat ke-9 dari seni bela diri. Yang Mulia memiliki banyak master. Jika dia ceroboh, dia mungkin jatuh ke dalam jurang. Namun, menurut Sue Qingqing, bisnis Sue Hai telah tumbuh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir, dan setengah dari industri di kota Wanjin adalah miliknya. Lebih banyak uang, jadi pasti ada banyak master yang disewa. Kekuatannya seharusnya tidak jauh lebih lemah daripada kota Wan Jincheng. Ye Xuan dan Sue Qingqing menghabiskan beberapa hari bergegas ke Wan Jincheng. Hei, aku kembali. Kalian keluar untuk melihat siapa yang datang. Sue Qingqing baru saja kembali ke rumah Sue, dan melompat dan berlari masuk. Ye Xuan juga terkejut, karena ukuran Sue Fu ini mungkin beberapa kali lebih besar dari keluarga Ye. Kalian harus tahu bahwa Ye Jia adalah sebuah keluarga, dan Sue Jia hanya memiliki 3 orang Sue Hai. Sue Qingqing belum memasuki pintu, dan pengawal Sue telah memberi tahu mereka. Dalam waktu singkat, ada sosok seperti bakso berlari keluar dari dalam, dan tampaknya ada setidaknya 250 pon. Bakso ini sebenarnya adalah ayah Sue Qingqing, Sue Hai.
Dia berguling ke arah Sue Qingqing dan berkata, "Hei, nenek kecilku, kamu akhirnya kembali. Hei, aku tidak dalam beberapa hari terakhir, bagaimana kamu menjadi gemuk?" Sue Qingqing melihatnya dan berkata dengan aneh, "Santou, kamu tiba-tiba melarikan diri, sangat khawatir, jadi kamu hanya bisa makan 6 kali sehari," mengalihkan perhatian. Sue Haiyan membuka mulutnya dan tersenyum. Pada saat ini, dia juga menatap Ye Xuan dan berkata, "Hei, Yinxian, kamu juga di sini, haha, terima kasih banyak kali ini, kupikir aku akan menemukan gadis ini di dunia." Petik 2. Paman sudah lama tidak bertemu denganmu. Ye Xuan tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Dalam ingatannya, Sue Hai ini cukup baik untuknya. Dia biasa membawa Sue Qingqing ke Yuncheng. Namun, setelah bisnisnya tumbuh lebih besar dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada waktu. "Kemarilah, mari kita masuk dan bicara." Sue Hai membawa kedua pria itu masuk dan duduk. Dia hanya bisa duduk di kursi khusus dengan berat 200 kg. "Green, kamu baru saja kembali kali ini, apakah kamu sudah memikirkannya?" Sue Hai bertanya. "Berpikir, aku ingin pensiun, aku tidak akan menikahi si jelek itu." Sue Qingqing mengangguk. Sue Hai mendengarkan, tetapi juga cemas, menyeka keringat dingin, "Kamu seorang gadis, jika kamu belum menikah, apa yang kamu janjikan saat ini? Sekarang mereka telah mengirim 50 juta dua hadiah perak, jika kamu pergi ke pernikahan, kamu harus kembali. Jika kamu tidak mengatakan mahar ganda, kamu pasti akan dipukuli. Siapa yang tahu kalau orang itu terlihat sangat jelek? Aku baru saja memuntahkan potret itu dan muntah. Jika aku melihat orang yang sebenarnya, bukankah aku akan memuntahkannya?" Sue Qingqing berkata dengan tergesa-gesa, tetapi dia tidak berani mengingatnya. "Aku memuntahkannya dari makan malam tadi malam. Apa yang bisa kulakukan? Pemilik kota pasti tidak akan setuju." Sue Hai menyeka keringat dingin lagi. Dia adalah pengusaha paling sukses di Wanjincheng. Hadiah 50 juta yuan dan 2 koin perak digandakan kembali, yaitu 1 juta 2 emas, dia masih bisa mendapatkannya. Namun, objek pertunangan Sue Qingqing adalah pemilik Wanjincheng Shao Cheng. Jika dia akan mundur, bukankah dia sedang mempermainkan wajah Wanjincheng? Di masa depan, mereka mungkin tidak akan damai di kota Wanjin. "Aku tidak peduli, bagaimanapun, aku tidak menikahi si jelek itu, dan kamu belum merekrut begitu banyak orang suci dalam beberapa tahun terakhir. Kami tidak jauh lebih buruk dari keluarga Zhang, dan kami tidak bisa mengalahkannya." Sue Qing berkata dengan antusias. "Gadis kecilmu benar-benar akan membuatku kesulitan. Awalnya aku tidak setuju. Sekarang sudah bagus, mari kita buat hal sebesar ini." Sue Hai juga tidak berdaya, tetapi dia paling mencintai Sue Qingqing. Dia tidak suka Sue Qingqing menikahi babi jelek, meskipun bakat orang lain itu sangat tinggi, dia telah diterima sebagai murid pro oleh seorang tetua dari Tianzong yang terpecah. Ye Xuan, yang merupakan orang luar, juga menutup mulutnya dan tidak dapat menyela mulutnya. Ketiganya terdiam beberapa saat, tetapi pada saat ini, tiba-tiba ada keluarga Sue yang masuk. "Tuan, pemerintah kota ada di sini." "Apa, begitu cepat?" Sue Hai terkejut. Dia tidak menyangka jaringan berita Zhang begitu bagus. Sue Qingqing belum kembali selama 10 menit, dan pihak lain datang. "Pasti sudah ketahuan ketika kita memasuki kota." "Hei, aku tidak peduli. Bagaimanapun, aku ingin pensiun. Kamu bisa melakukannya sendiri, atau aku akan lari lagi." Sue Qingqing juga melompat. "Jangan, sekarang dunia ini sangat kacau, jika kamu berlarian lagi, bagaimana jika kamu bertemu orang jahat?" Sue Hai berkata, tetapi juga menoleh, "Ayo, silakan diabadikan, lalu undang para tamu dari pemerintah kota." Ya, pria berikutnya bergegas pergi, dan tak lama kemudian seorang pria paruh baya masuk. "Mari kita tawarkan, kali ini keluarga Sue saya mungkin harus membuat masalah besar dengan keluarga Zhang. Saya harap bahkan persembahan dapat diletakkan di pegangan. Kondisi Anda, saya berjanji." Sue Hai berkata dengan kesakitan. Perusahaan ini adalah seorang master yang baru-baru ini mengundangnya, dan telah mencapai bobot ke-9 seni bela diri. Namun, harga pihak lain terlalu tinggi, yang setara dengan harga 5 puncak seni bela diri, jadi Sue Hai ragu-ragu. "Namun untuk saat ini saya hanya bisa menjanjikannya." "Haha, biar ku katakan, karena aku adalah persembahan keluarga Sue, maka tembakannya pasti setuju." Ini bahkan persembahan juga tersenyum,
karena dia bisa mendapatkan 10 juta yuan perak setiap bulan, ini masih bisa melakukan apa-apa. Kemudian, perusahaan ini berdiri di belakang Sue Hai. Dalam waktu singkat, orang-orang dari pemerintah kota juga datang. Ternyata itu adalah Jenderal Chen, dan aku sangat disambut. Setelah Sue Hai melihat kedatangannya, dia juga buru-buru bangkit dan memegang tinjunya. Jenderal Chen ini adalah wali Jenderal Wan Jincheng, dan juga orang kepercayaan pemilik Wan Jincheng. Setelah dia memasuki pintu, dia menemukan Sue Qingqing duduk di samping, dan kemudian berkata, "Sebelum Sue, apakah kamu tahu tujuan kunjunganku?" Sue Haijun tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, aku pasti telah menikah dengan Chen untuk pernikahan gadis kecil itu." Ya, karena gadis Sue telah kembali ke Wan Jincheng, maka pemilik kota tidak akan mengejar Sue yang melarikan diri dari pernikahan. Pemilik kota telah menetapkan waktu. 3 hari lagi, adalah hari pertunangan gadis Sue dan Tuan Shao Cheng. Jenderal Chen berkata, petik 2, ini, Sue Hai ragu-ragu, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara. Apakah ada pendapat tentang Sue di luar? Saya akan memberitahu pemilik kota. Jenderal Chen, Sue Hai melihat Sue Qingqing, hanya untuk melihat bahwa yang terakhir hampir menangis saat ini, sehingga hatinya juga berdebar, berkata, Jenderal Chen, saya harap Anda dapat membantu saya memberitahu pemilik kota, pernikahan ini tidak dapat dilakukan, maka saya akan kembali ke Zhangfu untuk mendapatkan emas. Apa? Anda ingin pensiun? Dapatkah Anda memikirkan konsekuensi dari melakukan ini? Mata Jenderal Chen melirik dan tidak dapat mempercayainya. Di kota Wanjin, pemilik kota adalah yang terbesar, tetapi beberapa orang berani mundur ke pemerintahan utama kota, ini mempermainkan wajah pemilik kota. Yang terpenting adalah bahwa objek itu masih pemilik Wan Jincheng Shao Cheng. Ya, saya sudah mempertimbangkan masalah ini, dan saya harap Jenderal Chen akan memberitahu pemilik kota. Sue Hai mengeraskan kulit kepalanya. Benarkah, Sue Hai, apakah kamu pikir kamu dapat melawan pemilik kota? Tuan Shao Cheng telah melihat gadis Sue. Jika kamu berani mundur dari pernikahan ini, kamu tidak akan begitu baik di Wan Jincheng. Jenderal Chen mengingatkan. Sue Hai menggertakkan giginya dan berkata, kirim pelanggan. Oke, sangat bagus, saya pasti akan memberitahu pemilik kota kata-kata ini, kata-kata itu tidak buruk, pergi. Jenderal Chen berkata dengan marah, akan berbalik dan pergi. Meskipun dia adalah puncak ke-8 seni bela diri, dia merasa bahwa orang di belakang Sue Hai tidak sederhana, setidaknya tingkat ke-9 seni bela diri. Oleh karena itu, dia tidak dapat dilepaskan dalam keluarga Sue, dan hanya dapat melaporkan kembali ke pemerintah kota. Setelah Jenderal Chen pergi, Sue Qingqing juga bergegas untuk memeluk Sue Hai, dan menciumnya di sisi lain, hei, ini yang terbaik. Taro, kamu sudah membuat banyak masalah selama ini. Aku tahu itu, mengapa kamu menyetujui pernikahan ini. Sue Hai meremas wajahnya dan berkata tanpa daya. Aku bilang aku menyesalinya, siapa yang membuat potretmu lambat? Yah, pria itu jelek adalah alasannya, yang kedua sebenarnya karena dia. Sue Qingqing berkata, tiba-tiba menunjuk jari-jari seperti daun bawang Yesuan. Sue Hai sedikit malu, dan tidak mengerti. Sue Qingqing menjelaskan, aku tidak buruk, aku ingin menikah seperti Yesuan, dan aku tidak ingin menikah denganku sebelumnya. Maksudmu, kamu ingin menikahi Yesuan? Sue Hai tertegun, dan tiba-tiba menjawab, berkata, tidak. Kamu melakukan tipu muslihat ini, kamu membatalkan pernikahan pemilik kota, sekarang jika kamu menikahi Yesuan, bukankah itu akan menyakitinya? Sue Hai sebenarnya adalah seorang pejuang, tetapi dia semua menumpuk ramuan obat. Dia pada dasarnya adalah seorang pengusaha. Tidak peduli seperti apa calon menantunya. Apakah orang kuat atau orang biasa. Selama otaknya tidak bodoh, dia bisa mengambil alih bisnisnya. Hei, jangan remehkan Yesuan. Apakah kamu tahu dia berada di alam apa sekarang? Sue Qingqing, yang tiba-tiba berbalik, berkata dengan nada main-main. Alam apa? Sue Hai bertanya. Sebenarnya, dia juga mendengar bahwa Yesuan adalah jenius pertama keluarga Ye. Namun, bahkan Yuncheng hanyalah kota kecil. Jenius di sana ada di kota Wanjin. Sebenarnya, itu tidak layak disebut. Di kota Wanjin, ada banyak yang telah mencapai tempat keempat dalam seni bela diri pada usia 15 tahun, dan mereka semua telah diterima sebagai murid asing oleh Li Yunzong. Dia sekarang adalah puncak ke-7 dari seni bela diri, dan ulangi lagi. Puncak ke-7 dari seni bela diri.
Sue Qingqing tampak seperti pria kecil, seolah-olah dia adalah dirinya sendiri. Apa? Ini tidak mungkin. Seru Sue Hai. Ye Xuan menerobos ke tahap keempat seni bela diri, tetapi itu hanya sekitar sebulan. Namun, dalam bulan ini, Ye Xuan melompat 11 tingkat. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana tidak mungkin? Kekuatan Ye Xuan adalah bahwa aku menyaksikan promosi dengan mataku sendiri, dan kamu tidak tahu. Sebelum itu, bahkan Yun Cheng mendatangi seorang pria kuat dan menunjuk kakek keluarga Lin untuk sementara waktu. Kemudian, kakek keluarga Lin langsung pergi dari seni bela diri. 7 puncak berat, sampai ke seni bela diri berat ke-9. Sue Qingqing menjelaskan. Ini, Sue Hai membanting kepalanya, dan jumlah informasinya terlalu besar, yang membuatnya sedikit lebih responsif. Dan Ye Xuan juga diterima sebagai murid oleh Sekte Yunsu. Dia pasti pantas untuk menjadi muridku. Jika pemilik kota menemukannya, kamu akan mengatakan ini. Sue Qingqing menambahkan. Di sisi alis Ye Xuan berkerut, dia belum memasuki Yunzong yang retak, bagaimana dia diterima sebagai murid oleh Lai Yunzong. Tetapi dia dengan cepat bereaksi, dan ini memanfaatkan situasi. Dengan kualifikasinya saat ini, sangat mungkin untuk memenangkan posisi murid utama Li Yunzong dan diterima sebagai murid oleh Lai Yunzong. Hahaha. Namun, ketika suara Sue Qingqing jatuh, musuh di samping tiba-tiba tersenyum. Paman, apa yang kamu tertawakan? Sue Qingqing bertanya dengan tidak dapat dijelaskan. Gadis kecil, kamu tidak bisa menipu orang. Bahkan persembahan itu menggelengkan kepalanya. Hei, Paman, jika kamu tidak percaya, pergilah melihat wilayahnya. Sue Qingqing berbisik. Bahkan persembahan itu menggelengkan kepalanya. Haha, aku tidak berbicara tentang wilayahnya. Aku merasa bahwa anak ini sudah menjadi puncak ketujuh dari seni bela diri. Aku berkata bahwa dia tidak bisa menjadi murid dari reruntuhan awan. Petik 2. Kenapa tidak? Sue Qingqing tidak mengerti, apakah kebohongan ini merupakan celah. Jangan khawatir tentang Santou, bahkan yang asli adalah mentor dari Yunzong yang retak. Pada saat ini, Sue Hai di samping mengingatkan. Apa? Setelah mendengar ini, Sue Qingqing dan Ye Xuan semuanya sekilas. Orang di depanku sebenarnya adalah mentor dari Yunzong yang retak. Tidak heran kebohongan itu akan langsung tertusuk, ternyata seperti ini. Hei, kamu dulu, sekarang tidak. Sue Qingqing berkata dengan keras. Aku memang telah meninggalkan Yunzong, tetapi aku tahu bahwa tidak mungkin bagi penguasa untuk menerimanya sebagai murid, karena sang raja tidak berada di awan yang retak, dan sekarang sang wakilah yang memegang kendali. Ucapan sesaji itu pun diucapkannya sambil tersenyum. Bahasa Sue Qingqing tercekat, dan dia membantah, saya berbicara tentang wakil penguasa, tetapi saya tidak mengatakannya. Mari kita ikuti Anda, tetapi saya sekarang adalah persembahan keluarga Sue, tetapi itu dapat membantu Anda untuk berbohong kepada yang ini. Bahkan persembahan itu berkata, bagaimanapun juga, menerima uang dari orang lain. Itu terlalu banyak terima kasih. Sue Hai juga tahu bahwa Sue Qingqing berbicara omong kosong, tetapi tidak ada yang perlu dipura-pura. Bagaimanapun, Ye Xuan bukanlah kualifikasi, apalagi Yun, bahkan jika dia pergi ke Tianzong yang retak, saya khawatir itu akan menjadi penguasa. Lihatlah itu, tidak masalah. Bahkan persembahan itu berkata sambil tersenyum. Benar saja, setelah beberapa saat, orang lain datang untuk melapor. Tuan, pemilik kota secara pribadi datang. Masih menunggu suaranya jatuh, ada beberapa sosok yang masuk. Wajah Sue Hai juga memancarkan sedikit warna, buru-buru menyapanya dan berkata, saya telah melihat pemilik kota. Kali ini, pemilik kota Wanjin juga datang sendiri. Ini adalah seorang pria parubaya dengan alis tebal, dan terlihat tampan. Namun, pemuda di belakangnya, jelek, seperti babi, dengan lonceng besar, lubang hidung, dan mulut lebar. Ketika Ye Xuan melihat orang ini, ada rasa mual di perutnya. Sue Qingqing tidak berani menatap langsung ke wajahnya, karena takut memuntahkan teh yang baru saja diminumnya. Jangan berpikir, ini pasti pemilik kota yang lebih rendah dari Wan Jincheng. Ye Xuan juga sangat bingung, atau apakah ada wanita dengan sedikit nilai nominal, bagaimana dia bisa melahirkan putra yang jelek seperti itu, apakah sulit untuk menjadi masalah wanita. Sue Hai, Jenderal Chen mengatakan bahwa kamu ingin pensiun. Wan Jincheng membantah bahwa Lai juga langsung ke intinya. Keringat dingin Sue Hai, mengangguk, ya.
Tidak, karena masalah ini sudah dijanjikan, bagaimana bisa menyesalinya? Jika pernikahan ini dibatalkan, bagaimana dunia akan memandangku? Zhang Lai berkata dengan sedikit marah. Dalam kapasitasnya, terlalu mudah untuk menemukan menantu perempuan yang cantik untuk putranya. Jika bukan karena latar belakang Sue Hai, bahkan jika Sue Qingqing terkejut menjadi dewa, itu tidak berguna. Sekarang, penting untuk kehilangan muka, dan seorang pemilik kota, yang telah pensiun, pasti akan menjadi bahan tertawaan dunia. Sue Hai menggertakkan giginya dan tidak banyak menjelaskan. Dia berkata langsung, pemilik kota, saya sudah menyiapkan mas kawin ganda, dan saya dapat mengirimkannya ke kantor pemerintah kota nanti. Ketika saya mendengar ini, Zhang Lai akhirnya tidak dapat menahannya. Dia berteriak, Sue Hai, kamu sangat berani, apakah kamu mempermainkanku? Masih tidak menunggu suaranya jatuh, bahkan persembahan itu selangkah lebih maju, dijaga oleh Sue Hai. Zhang Lai sedikit mengernyit, dia merasa bahwa orang ini tidak terlalu sederhana. Siapa kamu? Zhang Lai bertanya dengan beberapa tabu. Lian Yuan, Sue Jia dikuduskan. Bahkan persembahan itu menjawab dengan samar. Hei, aku tidak peduli siapa kamu hanya perlu ingat bahwa kota Wanjin di kaki ini adalah situs Zhang Lai-ku. Zhang Lai berkata, dan kemudian dia mengalihkan perhatiannya ke Sue Hai, berkata, kontrak pernikahan ini harus pensiun, tetapi kamu ingin menggandakan pengembalian hadiah itu terlalu sederhana, aku ingin 10 kali lipat. Apa, 10 kali lipat? Setelah mendengar ini, semua orang yang hadir terkejut. Hadiah asli 50 juta yuan dan 2 perak tiba-tiba menjadi 500 juta yuan, yang merupakan 5 juta 2 emas. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Bahkan Sue Hai tidak dapat memperoleh semuanya sekaligus. Pemilik kota, apakah kamu pembukaan yang besar untuk singa? Wajah Sue Hai tenggelam ke dasar, 500 juta 2 perak, dia bisa mendapatkannya, tetapi untuk menjual sebagian besar industri, ini juga merupakan hal yang mengerikan baginya, digital. Jika kamu ingin pensiun, maka berikan hadiah 10 kali lipat, jika tidak, aku tidak akan setuju. Zhang Lai dengan dingin, Ye Xuan di belakang juga tidak bisa duduk diam. Dia telah melakukan hal serupa. Dia tiba-tiba merasa bahwa harga penawarannya terlalu rendah. Zhang Lai meminta 500 juta yuan perak, dan dia hanya memiliki 3 juta yuan dan 2 perak. Kesenjangannya terlalu besar. Anda harus tahu bahwa cincin Yujin Qiankun, saya khawatir saya akan menemukan sesuatu, lebih dari 500 juta ini. Jika Anda kehilangan uang, Anda akan tahu lebih banyak dan berteriak sedikit, kalau tidak saya mungkin menjadi seni bela diri berat ke-9 sekarang. Ye Xuan sangat menyesalinya. Dia terlalu muda saat itu, takut untuk menyebut harga tinggi untuk membuat marah dinasti Yuan. Melihat Ye Xuan dan Sue Qingqing datang, Zhang Lai juga menghela nafas, tidak heran itu untuk membatalkan pernikahan. Ternyata berlari dengan wajah putih kecil ini. Nak, kamu berani bermain bahkan dengan orang-orangku. Apakah itu lelah? Liu Tongling telah kembali. Sekali, jadi keganasan ini juga mengerti bahwa Ye Xuan adalah orang seperti itu. Zhang Chengzu, temperamen orangmu tidak baik, bermain di depanku, jadi aku diajari makan. Jika Zhang Chengzu benar-benar ingin menyalahkan, maka dia menyalahkannya karena lebih rendah, bahkan anakku tidak bisa mengalahkannya. Segalanya menjadi terlalu besar, dan Ye Xuan tidak bisa malu. Jika Anda ingin menginstalnya, Anda akan menjadi gila. Ini keberanian yang luar biasa, Jenderal Chen, tampar wajahnya. Zhang Lai sedikit bersemangat saat ini, langsung memerintahkan. Jenderal Chen di belakangnya ingin memulai, tetapi saat ini, bahkan persembahan itu tiba-tiba terhalang di depan Ye Xuan. Zhang Chengzu, jangan berpikir bahwa Anda adalah pemilik kota besar, saya lupa memperkenalkan Anda. Adik laki-laki ini adalah wakil penguasa Yunzong saya yang hancur. Jika Anda berani memindahkannya, Anda akan memikirkannya sendiri. Lian Yuan berkata, mundur. Wakil penguasa Sekte Awan retak. Zhang Lai terkejut dan bertanya, siapa Anda? Zhang Chengzu benar-benar orang yang mulia untuk melupakan hal-hal, di Lian Yuan berikutnya. Dulunya adalah mentor Yun Yunzong, sekarang adalah keluarga Sue yang menawarkan. Kata Lian Yuanbao dengan tinju. Guru Sekte Yun split. Zhang Lai ragu-ragu, dan tidak menyangka bahwa Sue Hai dapat menemukan Sekte Awan Iblis untuk diabadikan. Ini merepotkan. Meskipun ini bukan Sekte Yun Yunzong, kekuatannya ada di sana. Poin utamanya adalah dia baru saja berbicara untuk Ye Xuan. Apakah ini palsu?
Tidak mungkin. Pada saat ini, pemuda yang menyesal atas penampilannya keluar dan berkata, pada anak ini, itu masih murid wakil penguasa Sekte Yunnyun. Itu benar-benar penampilan manusia. Berbaring di palung, Ye Xuan hampir ingin meludahi wajahnya dengan soda garam, sama seperti dia, berani mengatakan bahwa orang tidak dapat dilihat. Tuan kota kecil, aku tahu bahwa kau adalah murid dari seorang tetua dari makhluk surgawi, tetapi bagaimanapun juga, kau adalah seorang pembelahan dari Tianzong, bukan sekte awan yang hancur. Bagaimana kau tahu bahwa dia bukan murid dari wakil penguasa reruntuhan? Tersenyumlah sedikit. Oh, seni bela diri muda adalah yang ketujuh yang paling penting. Selain menggunakan ramuan obat yang menumpuk, itu adalah kultivasi sihir yang tidak manusiawi. Jika kau ingin membuktikannya, itu sederhana. Jika kau mengalahkanku, maka pernikahan ini akan dilakukan. Aku juga jangan mengambil 10 kali lipat, harga asli akan dikembalikan kepadaku. Pria muda itu berkata dengan dingin, dia juga merasa bahwa level Ye Xuan tidak rendah, tetapi level dan kekuatan bukanlah sebuah konsep. Baiklah, metode ini bagus. Jika kau bisa mengalahkanku, maka aku akan mengakui bahwa kau adalah wakil penguasa reruntuhan Yunnyun. Jika kau kalah, maka kembalikan padaku 10 kali lipat. Sue Hai, bagaimana menurutmu? Zhang Lai juga merupakan kilatan cahaya. Kali ini, dia datang untuk menatap mahar. 10 kali maharnya adalah 500 juta yuan, itu adalah jumlah yang besar, bahkan dia tidak dapat membayangkannya. Dengan 500 juta yuan ini, maka Sue Hai diperkirakan berada dalam kondisi kehancuran. Di masa depan, kota Wanjin masih akan dikuasai olehnya, mengapa perlu menikah? Ini, Sue Hai ragu-ragu, karena dia tahu bahwa Shao Cheng mengklaim bahwa Xiang adalah murid dari para tetua Tianzong, dan kekuatannya telah mencapai puncak ketujuh seni bela diri. Meskipun Ye Xuan sekarang, tetapi usia Zhang Xiang 5 atau 6 tahun lebih tua dari Ye Xuan, yang jelas merupakan kerugian. Hei, janjikan padanya, Ye Xuan sangat kuat. Sue Qingqing bersembunyi di belakang Sue Hai, berbisik. Untuk mengetahuinya, dia melihat Ye Xuan yang berusia 8 tahun mempersembahkan seni bela diri Zhang sampai mati, meskipun Ye Xuan mengambil ramuan obat, tetapi sebelum meminumnya, Ye Xuan mampu bertarung dengan pihak lain alih-alih itu jatuh tertiup angin. Sue Hai masih ragu-ragu, dan dia telah mengerti bahwa Zhang Lai disengaja kali ini. Pada hari yang sama, Zhang Lai secara pribadi datang ke pintu untuk membesarkan keluarga. Sue Hai juga bertanya tentang arti Sue Qingqing, dan kemudian mengatur pernikahan. Tetapi siapa yang tahu, putra Zhang Lai seburuk babi. Semua ini adalah jebakan keluarga Zhang. Tujuannya adalah untuk membuat Sue Jiada berdarah, dan kemudian dia akan menekan keluarga Sue. Setelah keuntungan Zhang, dia dapat menggunakan pengembangan kekayaan besar ini. Di masa depan, kota Wanjin, apakah itu kekuatan finansial atau kekuasaan, adalah yang pertama di Zangjia. Tidak heran Qingqing dapat melarikan diri dari kota dengan mudah. Ternyata memang begitu. Aku juga berutang nyawa pada kakak laki-laki Ye Chong. Kali ini aku akan bertarung, dan aku akan mengubah kota untuk kembali. Sue Hai membuat keputusan dalam hatinya. Dia menatap Ye Xuan dan melihat bahwa yang terakhir juga mengangguk sedikit. Segera, dia menjawab, bagus. Pelan-pelan, ini bagus di muka. Jika aku menang, maka kamu harus memberikan hadiah 10 kali lipat dari keluarga Sue. Wajah Zhang Lai menunjukkan niat yang canggung, dan dia berkata dalam hatinya, mahar 50 juta, tapi tidak begitu bagus. Meskipun dia meragukan Ye Xuan dalam hatinya, dia percaya pada kekuatan putranya. Meskipun usianya telah melampaui 20 tahun, dia telah menembus puncak ke-7 Wudao. Dia dapat menerobos ke tempat ke-8 Wudao dalam satu langkah. Prestasi di masa depan mungkin dapat menembus seni bela diri berat ke-9 dan mencapai seni bela diri ke-10. Oleh karena itu, dia percaya bahwa Ye Xuan pasti akan kalah di tangan Zhang Xiang. Jika Ye Xuan menang, maka kita hanya perlu mundur 50 juta mas kawin. Suara Sue Qingqing melayang dari belakang, dia takut melihat Zhang Xiang, itu jelek untuk pergi ke surga. Ya, Zhang Lai mengangguk. Meskipun dia tidak berpikir bahwa Ye Xuan akan menang, dia harus diyakinkan. Bagus sekali, kalau begitu aku akan membuat wasit dengan Zhang Chengzu, dan satu pihak akan kalah 3 kali, bagaimana? Kata Lian Yuan, oke, jatuh ke tanah 3 kali. Zhang Lai mengangguk setuju, dan pada saat yang sama berbisik kepada Zhang Xiang, hati-hati, jangan saling menyakiti.
Meskipun identitas Ye Xuan perlu diverifikasi, jika pihak lain benar-benar wakil penguasa Yun Yunzong, maka masalahnya tidak akan terpecahkan. Ya, ayah. Zhang Xiang mengangguk dan mencabut pedangnya dan keluar. Dan Ye Xuan, dia telah mengepalkan tinjunya dan keluar. Sekarang dia memiliki tubuh berdarah di tubuhnya. Jika dia menggunakan pedang, aku khawatir bahkan 60% dari kekuatannya tidak akan dimainkan. Ye Xuan, ayo. Sue Qingqing berkata, jika Ye Xuan kalah, mereka mungkin tidak dapat tinggal di kota Wanjin. Oke, Ye Xuan mengangguk, jika sebelumnya, aku khawatir itu akan sedikit rumit, tetapi sekarang, dia tidak menempatkan siang ini di matanya. Jika kalian semua sudah siap, mari kita mulai. Zhang Lai berkata, dia tidak bisa menahan keinginannya untuk mendapatkan 500 juta yuan. Zhang Xiang berdiri 10 meter di depan Ye Xuan dan berkata dingin dalam hatinya, apakah ini benar-benar lucu? Orang ini juga berani mengatakan bahwa dia adalah murid wakil penguasa dinasti Yunyun. Dia melihat bahwa pakaian Ye Xuan sama sekali tidak pas, karena yang terakhir telah menyatu dengan darah binatang buas, dan tubuhnya berubah menjadi lebih tinggi dan lebih kuat, sehingga terlihat agak tidak mencolok. Oleh karena itu, dia tidak memasukkan kata-kata Zhang Lai ke dalam hatinya. Tidak penting bahwa Ye Xuan adalah murid wakil penguasa Li Yunzong, karena dia adalah murid para tetua kaisar. Yang kejam, Tianzong yang retak jauh lebih kuat daripada Sekte Awan yang retak. Lihatlah aku mengambil meridianmu, berani mengambil tunanganku. Kilatan cahaya Zhang Xiang, tiba-tiba memetik, kecepatan ini juga jauh melampaui senjata berat ketujuh seni bela diri umum.